Hari ini saya mau bahas video mengenai apa mama-mama Papua yang jualan di pasar. Tapi lebih khususnya di kota Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura maksudnya, bukan Jayapura kota. Jadi saya dari rumah naik angkot ke pasar lama sebelum ketemu pasar baru. Ini pasar lama. Di sini itu sebenarnya dulu pasar, tapi karena pemerintah rasa mungkin ini kecil atau bagaimana, tertahu akhirnya dipindahkan. Jadi di sini tempat lama ini dijadikan tempat main bola kaki, terus basket sama yang lain-lain. Jadi kita lihat ini di pasar lama, tempatnya di pinggir mantan pasar tempat. Jalan ini tempat ini rawan macet ini. Markas sudah, pokoknya tempat macet. Jadi tiap hari macet di sini. Setiap hari macet. Nah, macet ini kenapa macet? Macet itu karena ini di pinggir jalan itu pangkalan ojek dekat-dekat. Terus ditambah lagi dengan mama-mama jualan di pinggir jalan, badan jalan maksudnya, sebagian badan jalan. Itu mengakibatkan macet. Kita bisa lihat di sini, ini ada mama-mama jualan ikan, sagu, pinang, sayur dan lain-lain, pokoknya pangan lokal dicampur lagi dengan pedagang-pedagang di ruko-ruko sampingnya. Nah, kita bisa lihat sini mama-mama dan jual. Kenapa jualan di sini padahal sudah ada pasar baru? Nah, itu kita bisa lihat. Tidak tahu, mungkin alasan karena pasar baru jauh, atau ya mungkin pelanggan lebih banyak di sini, tidak tahu. Nah, nanti pesan untuk ini nanti di akhir daripada video saya sampaikan ya. Kenapa saya bikin video ini? Kita bisa lihat ini pinggir jalan, baru mereka duduk di bawah tanah lagi. Nah, saya menuju ke pasar baru. Sekarang kita ke pasar baru, lihat perkembangan di pasar baru dan pasar lama seperti apa perbedaan. Nanti kita lihat dalam perjalanan menuju ke pasar baru. Nah, taksi angkut terhadap kendaraan pribadi, jadi masih naik angkut dulu. Oke, ini tiba di pasar baru, ada palang-palang sedikit. Itu karena di situ macet, jadi Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura palang itu kemudian ada bikin ikut jalan yang samping. Nah, di sini tuh ada pasar yang Bapak Jokowi bangun, ada 5, tapi itu digunakan atau tidak nanti kita lihat sebentar. Tapi ini sebagian mama-mama ini mereka lebih suka jual di pinggir jalan, di pinggir gedung yang dibangun daripada di dalam gedung. Nah, kita bisa lihat sini. Di sini tuh hampir semua jenis makanan yang masih mentah sampai dengan yang siap dikonsumsi langsung juga semua ada sini. Sayur, ketimun, singkong, pinang. Nah, ini di dalam gedung ruangan. Jadi ruangan nomor 1 di bawah itu full, diisi full sekali. Baru itu bukan lantai 2, jadi lantai 1, jadi itu full. Tapi ruangan 2, 3, 4 dan 5 ke atas itu masih kosong sekali. Paling ujung di atas itu mama pedagang ya, mereka jual jual es buah, tapi masih kosong sekali di sana. Nah, jadi maksudnya begini, kalau memang ada tempat yang kosong, kenapa harus mama jualan di luar? Nah, itu pertanyaan itu mungkin yang bisa jawab itu mereka dari Dinas Perhubungan ya mungkin. Yang pertama mungkin soal manajemen di dalamnya mungkin diatur. Sebagian mungkin dapat tempat, tapi sebagian tidak. Itu pasti ya. Tidak mungkin semua dapat.
Yang kedua, mungkin ada yang sudah pernah dapat tapi tidak rajin jualan, akhirnya tempat itu jadi milik yang lain yang rajin jualan. Oke, itu pasar baru seperti itu. Tapi kembali ke pasar lama tadi. Pasar lama ini kan pasar ya tiap hari, mama jualan tiap hari. Cuman masalahnya itu mereka jual di pinggir jalan. Yang pertama, mereka duduk di bawah tanah. Terus yang kedua, di pinggir jalan, ya badan jalan, tapi sebagian badan jalan ya. Jadi menyebabkan pertama macet. Terus yang kedua, mereka mungkin bisa sakit dan lain-lain. Nah, terus yang ketiga ya, karena memang pasar tidak begitu, mereka ini jadi tidak potong pajak juga, tidak ada PAD untuk pemerintah. Nah, jadi pesan saya dari video ini tuh, nah saya berharap mungkin kan kemarin otonomi khusus kan sudah dilanjutkan, jadi 20 tahun ke depan lagi otonomi khusus akan berlaku lagi di tanah Papua. Jadi untuk pemerintah Kabupaten Jayapura, saya pikir ada baiknya, ini cuma usul saja, ada baiknya untuk pemerintah bisa bangun pasar yang baru lagi. Jadi pasar baru sudah ada, oke, itu untuk mama yang di sana. Sekarang untuk yang di sini, di pasar baru yang masih jualan pinggir jalan ini, bagaimana tempatkan mereka untuk jual tempat yang lebih layak lagi. Kalau tidak bisa, mungkin kasih dong tempat duduk saja, supaya tidak usah jualan di tanah. Nah itu kalau bisa, tapi kalau tidak ya mungkin silakan, itu wewenangnya pemerintah ya, mulai dari legislatif dong. Tidak segampang yang kita bicara juga, jadi proses pasti lama. Nah itu sekian laporan kayak video saya terkait perkembangan mama jualan di pasar baru Kabupaten Jayapura sini. Nah, mungkin teman-teman yang lain di pasar kabupaten yang lain seperti apa, mungkin bisa komen di bawah, tinggalkan komentar supaya kita juga tahu, oh di sana seperti itu, terus di sini seperti itu. Jadi ya untuk di Jayapura ya seperti itu, Kabupaten Jayapura pasar cuma satu. Ya seperti itu. Mungkin sekian dulu, terima kasih banyak sudah nonton video. Tuhan Yesus memberkati.